还没有拥有它。这云梦宫的林子大了，你查出到时候我肯定给您查出来。什么对我？裂空，逆空。Halo guys, welcome back to Ruby Movie. Dan sesuai janji Mimi dah guys ya, Mimi bakal melanjutkan Dewa Suyang sampai 2 hari. Jadi selesainya itu mungkin di hari Jumat atau hari Kamis ya. So update dari hari Rabu sampai Jumat. Oke, hari ini di part 212 kita semua bakal melihat Lord Suyang nih membuat Cesui sang penguasa Istana Yunmeng itu nggak ada harga dirinya guys. Tetapi di part ini juga kita bakal dikasih lihat sosok murid Tianlan yang baru itu. Nah ini jugalah yang kita tunggu-tunggu, murid asli Tianlan itu kayak gimana. Lucunya murid yang satu ini berasal dari cabang lautan guys. Wah, ada juga ya murid Tianlan dari cabang laut. Ini bakal menarik. Jikalau berdasarkan part kemarin kita sudah menyaksikan gimanakah kesombongan seorang penguasa Istana Yunmeng yang menganggap dia itu adalah wanita paling cantik di dunia. Sekalinya ketemu pria paling tampan pun tidak berkutik. Pria paling tampan itu adalah Suyang. Paling tampan dan overpower. Muka aslinya Cesui pun diperlihatkan yang ternyata setengahnya itu hitam guys. Serem. Kira-kira informasi apa yang bakal Suyang dapatkan dari wanita jelek ini ya? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. 似乎不知道天蓝。 Cesui yang pusing bukan main, dia stres banget karena tidak ada informasi satupun soal Tianlan kuno yang bisa dia dapatkan. Kedua murid bancinya yang penasaran apa yang dicari-cari sama penguasa mereka. Tetapi ketika melihat muka asli yang sangat jelek, mereka kaget bukan main. Cesui yang malu guys, mementalkan mereka sampai tidak berkutik. Bukan cuma itu, dia bakal mengusir mereka semua agar keluar dari istananya dan jangan pernah kembali lagi. Para murid tentu bingung kenapa tiba-tiba seperti ini ya kan? Apa jangan-jangan gara-gara si Suyang nih? Cesui tidak ingin mendengar nama Suyang, dia marah dan trauma. Tetapi ketika melihat muka sang murid yang mirip dengan seseorang, dia pun melepaskan sang murid dan menyuruh dia agar pergi dari sini, jangan pernah kembali. Para murid langsung marah guys kepada Suyang. Soalnya gara-gara dia, mereka jadi diusir dari Istana Yunmeng. Wah. Pasti bakal ada rencana busuk nih. 我还没有拥有它。我看你有没有那个命！公主怎么会赶我出宫？ Sementara itu, Cesui yang panik bukan main karena tidak mendapatkan informasi soal Tianlan kuno. Nyawanya pun auto terancam guys. Singkat cerita, Suyang yang sedang asyik bersantai, datanglah para murid yang dendam kepada dia dengan membawakan beberapa makanan enak yang katanya dipilih langsung oleh penguasa istana mereka. Para murid di sini sangat berlebihan, mengatakan makanan yang dipilih ini secara khusus memiliki rasa dan aroma yang menyegarkan di setiap gigitannya. Mantap banget. Tapi Suyang sama sekali tidak ingin memakannya guys. Semua minuman ataupun makanan yang ditawarkan tidak ingin Suyang coba satupun. Seluar biasa apapun yang muridnya katakan, Suyang tetap tidak mau gubris. Dia sampai memukul murid tersebut disertai Cao Feng yang menghancurkan tubuhnya di atas udara. Ini semua gara-gara mereka tahu guys, makanan dan minuman yang dikasih oleh para murid ini sebenarnya berisikan racun yang mematikan. 这云梦宫的林子大了， 你查出 Tidak lama dari itu, Cesui pun datang. Dengan panik, dia mengaku itu semua bukanlah suruhannya. Dia bahkan gak tahu apapun. Apalagi semua murid itu sudah dia usir dari sektenya guys. Jadi harusnya mereka gak ada urusan sama dia. Cao Feng tidak percaya dong. Jelas-jelas itu adalah muridmu. Masa ia tidak tahu ya kan?
Cekekan Cisui dilepaskan ketika dia mengatakan bakal memberikan petunjuk dalam mencari informasi Tianlan kuno. Tapi dia membutuhkan waktu sekitar maksimal 1 hari lagi. Ya, Suyan tidak masalah dan membiarkannya. Tetapi dia memperingatkan guys. Kau bisa aja berbohong, namun kalau ketahuan, tidak ada kata jalur hidup di dunia ini lagi. 到时候我肯定给您查出来。 Dan Cisui pun pergi dari sana. Sebenarnya Suyan tahu kalau dia itu sedang berbohong guys. Tapi masih Suyan biarkan karena ada rahasia di baliknya yang pengen dia cari tahu. Apakah itu kita bakal tahu nanti. 他背后 他刚才不是在骗我们吗？ Sementara itu, Cisui yang mencoba mencari segala cara tetapi masih tidak mendapatkan petunjuk. Satu-satunya pilihan adalah mencari orang yang bernama Yun Jiao. Dan orang tersebut itu tersembunyi di dalam istana Yun Meng. Wah, siapakah dia ya guys? Cisui masuk ke dalam ruang rahasia. Tanpa disadari, sebenarnya diam-diam Suyan mengikuti dari belakang. Nah, inilah rahasia yang Suyan katakan tadi dan pengen dia cari tahu guys. Kelar udah nyawa Cisui dong. Ketahuan bohong dia. Cisui membuka ruang rahasia. Dia bakal mematikan jebakan-jebakan di sana dengan kekuatannya. Ternyata di dalam sana guys, ada sosok manusia duyung yang dipenjara di dalam air. Dengan penuh rasa malu, Cisui sampai menggunakan cadarnya. Di sini Cisui memohon kepada Yun Jiao untuk membantu dia karena sedang terjadi masalah di istananya. Dia memohon kepada Yun Jiao untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan mencari informasi soal murid Tianlan kuno. Jadi dia sangat memohon Yun Jiao harus membantu dia atau dia bakal dibantai habis. Tapi Yun Jiao gak peduli guys. Mau Cisui nyawanya terancam kek di ujung tanduk kek, dia juga tidak mau melihat mukanya sama sekali. Waduh, tentu Cisui marah lah kan. Dia langsung melancarkan serangan petir ke penjara air Yun Jiao dan menyiksa dia. Diam-diam, Suyan memantau dari kejauhan. Dia masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Yun Jiao di sini kesakitan bukan main. Ya, yang merasa Cisui ini wanita gila guys. Udah gila, mesum pula. Masa menyimpan seorang pria di tempat seperti ini? Mesum kan? Tadi di awal-awal dia melepaskan muridnya gara-gara kebayang mukanya Yun Jiao ini guys. Cisui marah ingin membantai Yun Jiao. Lebih baik kita mati bersama. Tetapi tiba-tiba keluar. Waktu di sana pun berhenti. Cisui tidak bisa bergerak dan dicegah oleh Suyan. Semua formasi jebakan juga itu menghilang. Suyan mengatai Cisui guys, yang tidak punya harga diri tapi memohon kepada harga diri, dalam artian dia itu haus akan pengakuan gitu. Cisui tentu bingung dong, gimana ceritanya mereka bisa masuk padahal dia sudah menanamkan jebakan dengan senjata kuno yang bahkan bisa membantai dewa iblis sekalipun. Itu tetap tidak berguna ternyata ya. Tampaknya hari ini sudah menjadi ajalku, kata Cisui sambil bersedih. Udah pasrah dia. Tapi Cisui sangat membela Yun Jiao. Dia tidak ingin agar Suyan menyentuhnya sama sekali. Segila itukah dia kepada Yun Jiao ini guys. Suyan pun bertanya, apakah kau adalah murid Tianlan? Yun Jiao matanya langsung terbuka guys. Dia pun langsung berbalik badan dan menatap ke tempatnya Suyan. Wah. Apakah benar dia adalah murid Tianlan kuno guys? 天蓝弟子，你是？ Ketika Suyan bertanya hal itu, Yun Jiao tanpa basa-basi memberikan hormat kepada Suyan. Tapi Cisui tidak percaya dong. Ini bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin murid Tianlan kuno. Bahkan Cisui bertanya-tanya sejak kapan dia menjadi seorang murid Tianlan. Nah, disinilah Yun Jiao menjawab guys. Sejak dari awal sampai akhir. Dia pun mulai menceritakan tepat jutaan tahun yang lalu, waktu si Yun Jiao masih kecil, dia itu belum jadi murid Tianlan. Waktu itu dia suka mengurus pohon, serangga dan binatang yang ada di taman sekte Tianlan dengan tujuan supaya diangkat menjadi murid Tianlan guys.
senior yang bernama Lo Jia menghampiri dia. Dan di sana dia masih tidak mau menganggap si Yun Jiao sebagai juniornya. Kalian ingat gak guys sama Tuan Sui ini? Yun Jiao sangat ingin menjadi murid Tianlan sampai memberikan mutiara berumur jutaan tahun. Tuan Sui ini orang baik guys. Dia tidak menerima harta berharga milik orang lain. Bahkan Tianlan memiliki prinsip tidak peduli akan yang namanya asal-usul, tidak melihat ras, yang paling penting adalah karakter dan hati yang setia. Dan sejak saat itulah, Yun Jiao pun diangkat menjadi murid Tianlan. Dia menceritakan dirinya yang sangat ingin menjadi sekuat guru Jue Tiantong, berkeliling dunia dan membela kebenaran. Dia nggak tahu guys, guru Jue si tukang penghabis harta sekte nih. 你为什么想进天蓝？人品中心。 Tapi waktu itu terjadilah perang besar di Tianlan kuno. Senior Lo Jia berusaha menyelamatkan dia pun dibawa ke ujung tebing guys. Sayangnya musuh sudah mendekat. Nggak ada pilihan, Yun Jiao didorong jatuh dari jurang sambil dipakaian pelindung. Dan sejak saat itu, Yun Jiao terus memulihkan diri di dalam air, menunggu pulih sampai dia siap kembali ke sekte Tianlan lagi. Ribuan tahun berlalu dan muncullah Jesui yang membawa Yun Jiao pergi dari sana. Sampai sekarang Yun Jiao tersesat dan tidak ditemukan oleh orang lain. Dendam senior Lo Jia ingin dia balaskan, tetapi dia tidak mampu. Sehingga dia bertanya kepada Su Yang, apakah masih mau menerima dia yang seperti ini? Tentu saja mau dong. Seperti kata guru Jue pas muda, Tianlan itu cuma menerima orang setia, baik dan hatinya bersih. Oh iya, Mimi lupa kasih tahu, Yun Jiao yang dia ketemui pas kecil, itu adalah guru Jue pas masih muda guys. Kalau kalian lupa, dia pernah bertemu dengan Su Yang tapi dalam sosok jiwa. Jesui tidak mau, menolak, tidak ingin agar Yun Jiao pergi dari sini. Bagi dia, Yun Jiao sudah menjadi miliknya. Kau sudah kuselamatkan, harusnya berterima kasih dan tetap bersamaku. Nih cewek gila nih guys, cewek gila ini. Dia sampai ditampar oleh San Nian dan terpental. Tapi Jesui masih bisa tertawa keras. Lagian kalian tidak akan bisa membawa Yun Jiao pergi. Penjara air ini dibuat dari 12 tau kekuatan elemen air, gak bisa dihancurkan. Oh ya? Su Yang dengan sekali jentikan jari, hancur itu semua guys. Dia bahkan memberikan Yun Jiao kekuatan dan dalam waktu singkat, dirinya pun pulih. Semua lukanya hilang, ditambah matanya sekarang bisa melihat lagi. Yaya dan San Nian terus menawarkan makanan dan pil penyembuh. Wah, baik sekali. Yun Jiao pun merasa terharu. Jesui yang masih nggak terima guys. Masa cuman karena pil dan makanan doang sebegitu terharunya? Padahal aku sudah memberikan banyak hal kepada dirimu selama jutaan tahun lalu. Tapi dia lupa guys. Jesui inilah yang sudah mengunci Yun Jiao di sini selama jutaan tahun juga. Dan dia siksa. Apa bedanya dengan memelihara ikan ya kan? Ikan aja nggak disiksa, ini disiksa banget. Su Yang pun membalas. Menaruh Jesui ke dalam penjara air sama dengan yang dialami oleh Yun Jiao. Kalau kau benar cinta kepadanya, maka kau juga harus merasakan penderitaan yang dia rasakan selama jutaan tahun. Nah lo. Jesui terus mengoceh ketika di dalam atas semua hal yang dia lakukan kepada Yun Jiao. Ya sebenarnya dia emang beneran cinta guys, tapi caranya itu salah besar. Masa pakai cara pemasangan kayak ditaruh di dalam akuarium gitu ya kan? Disiksa dengan disetrum terus. Kan aneh ya, wanita gila ini mah. Yun Jiao yang akhirnya bisa melihat matahari. Tidak menyangka akan ada hari dia bisa melihat langit lagi. Tidak ada rasa bahagia yang lebih dari ini guys. Nah sebenarnya dari zaman dulu, suku Duyung itu sudah berada di bawah kekuasaan Tianlan dan berbisnis mencari uang buat Tianlan. Jadi Su Yang pengen pergi ke klan Duyung atau suku Duyung buat mencari tahu informasi. Yaitu terdapat di zona pasang surut tempat klan Duyung berada. Nah inilah dia. Bakal makin seru ya guys di sana dramanya.
Yun Xiao bakal pergi ke suku Duyung, lebih tepatnya kampung halamannya. Mungkin kita nggak butuh spoiler untuk episode selanjutnya dulu ya guys, karena Mimin akan upload secepatnya untuk episode yang bakal datang. So tidak butuh spoiler-spoiler, kalian tunggu saja. Antara sore atau malam ya, hehe. Malam ini juga, yes benar. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.